Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurfadilah SPD. Saya mengajar mata pelajaran dasar program keahlian busana di SMK Negeri 3 Garut. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor peserta 2016 9981 4838. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Garut dengan materi pembuatan desain blus dan celana sesuai dengan karakteristik model menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Berikut video praktik pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan berdoa dulu ya sebelum pembelajaran. Sikap sebelum belajar, ayo kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi piket? Seksi kebersihan siapa tadi? Gimana Neng? Piket nggak? Ada yang tidak piket? Tidak. Oke. Siapa yang tidak masuk hari ini? Yaris? Kenapa Dwi Ajeng? Ya, bentar ya. Ibu mau absen dulu yang tidak hadir. Pertama, Dwi Ajeng. Kenapa Dwi? Ada suratnya, Neng? Dwi Ajeng. Siapa lagi? Satu orang? Ya. Baik, sudah siap pembelajaran? Siap? Harus siap ya. Kita akan belajar tentang desain dari apa yang sebelumnya Ibu jelaskan kemarin tentang macam-macam garis leher. Kemarin kan kita sudah buat desainnya. Apa aja? Garis leher, apalagi? Lengan. Kalian sudah menggambar lengan, macam-macam lengan itu seperti apa? Ada lengan puff, lengan apa lagi? Balon, lengan apa lagi? Lonceng, apa lagi? Lengan tulip, apa lagi? Lengan licin, apa lagi? Lengan kemeja. Terus selain lengan ada garis leher. Garis leher apa? Ada bulat, apa lagi? Hah? Apa? Coba dibuka lagi portofolionya. Macam-macam rok. Rok apa? Satu? Ayo. Apa Rumaisa? Fanasi rok suai. Oh, panas rok suai. Terus apa lagi? Rok belakang sisi. Apa lagi? Rok ekor. Rok lipit hadap. Rok apa lagi? Rok setengah lingkaran. Nah, itu yang sudah kalian buat. Dalam satu dokumen keeper, kalian sudah membuat macam-macam desainnya. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang blus.
blus dan celana. Nah, nanti kalian di sini ada project yang harus kalian buat, yaitu pembuatan desainnya. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu blus? Coba Syakila. Menurut kamu blus itu apa ya? Atasan wanita. Atasan, baju atasan? Ya. Bisa? Bisa. Bisa. Selain blus, tahu celana? Tahu ya. Kalian memakai blus? Ibu memakai blus? Memakai. Jelas memakai, ya. Jadi di sini udah siap ya? Siap belajar ya? Siap. Tolong diperhatikan. Ibu akan menampilkan PowerPoint. Terus di sini nanti kalian bikin project, bikin desain dan kalian nanti analisis desainnya. Jadi diharapkan semuanya aktif untuk Untuk presentasi nanti. Nanti dibuat masing-masing desainnya, ya. Dan kalian dipresentasikan di depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nanti Ibu akan membagi kelompok setiap kelompoknya, ketua kelompoknya, ya. Baik, sampai sini apa ada pertanyaan dari apa yang minggu lalu Ibu jelaskan? Tidak? Tidak ya. Nah, ini blus dan celana. Di sini kalian akan mengetahui, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran ini. Kalian sudah tahu itu bagaimana, apa itu macam-macam lengan, macam-macam kerah, macam-macam garis leher, dan kalian sudah membuat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang blus dan celana. Nah, tujuannya apa di sini? Tujuan dari pembelajaran ini apa? Yang pertama, di sini kalian mampu mengetahui apa pengertian dari blus dan celana itu. Pengertiannya apa? Yang tadi kata Syakila. Pengertian blus itu atasan, Bu. Blus itu baju, Bu. Blus itu busana wanita, Bu, atau apa? Nah, di sini kalian harus memahami apa itu blus, apa itu celana. Nah, yang dipakai kalian itu celana atau apa? Nah, kalian sudah tahu, udah jelas. Karena kita di bidang busana, jadi harus paham apa itu blus dan celana. Nah, di sini kalian harus mampu mendeskripsikan pengertian dari blus dan celana itu secara dengan baik, ya. Lalu yang kedua, kalian mampu membuat desainnya. Nah, desain blus dan celana dengan baik dan benar. Blus itu ada nama-namanya. Nah, sekarang di sini ada yang namanya seperti kerah aja. Kerah itu ada kerah rebah, ada kerah siler, ada kerah kemeja, ada kerah apalagi? Kerah apalagi? Ciang'i, ada kerah pita, ada kerah banyak. Nah, sama dengan blus. Blus juga sama. Blus juga macam-macam namanya, ada beberapa macam. Nah, Ibu harapkan di sini kalian mampu mengetahui, ya. Lalu selanjutnya di sini kalian mampu menganalisis dari karakteristik blus itu, ya. Karakteristiknya apa? Di sini karakteristik blus itu seperti apa? Kalau blus dengan model yang disebut blus long torso atau empire, nanti ada istilahnya. Yang seperti apa empire itu? Dan ini nanti ada tugasnya. Kenapa, Neng? Minum dulu, ya. Terus di sini, lalu kalian di sini mengenal karakteristik dari celana juga. Celana itu banyak, bukan hanya celana panjang saja, tidak. Tapi di sini celana itu berbagai macam istilah. Nah, sebagai kalian anak busana, jurusan tata busana harus paham. Macam-macam istilah blus itu apa, istilah celana itu apa. Oh, ini celananya apa? Oh, ini celananya apa? Sekarang yang lagi musim celana apa? Kalian? Kulot. Ya. Celana yang kalian pakai biasanya celana apa? Kulot? Jeans? Nah, itu kulot ada tidak? Ada yang namanya celana jeans, ada tidak? Nah, dalam istilah busana.
Ada kan? Kulot ada tidak? Ada. Selain itu? Selain itu? Tahu? Banyak macam-macam istilah yang ada di istilah-istilah celana itu banyak. Istilah-istilah blus itu banyak. Ibu akan menampilkan di sini, tolong diperhatikan, apa itu blus? Blus itu bagian badan, membentuk badan atas. Berarti yang di bagian badan disebut dengan blus. Kalau yang di luar ibu ini apa? Ini jas, outer atau apa? Jas, outer apa? Nah, dilihat dari model. Apa ini berupa jas? Apa itu berupa outer? Nah, coba analisis gambar. Apa ini yang ibu pakai? Coba. Outer? Kalau jas yang seperti apa? Bahan yang kaku. Ya, kaku itu jas. Kalau bisa disebut outer. Ini semi formal. Nah, di sini jadi balik lagi ke blus. Jadi kalian harus tahu, oh blus itu ternyata bagian atas, bagian yang dipakai di bagian badan, di mana badan atas dengan membentuk yang terjadi karena adanya sebuah kupnat. Nah, ada yang berkupnat, ada yang tidak, ya gitu ya. Nah, di sini blus juga biasanya digunakan oleh siapa? Wanita. Tidak mungkin blus dipakai sama Akmal. Tidak kan? Di sini ada yang namanya dasar-dasar blus. Nah, dilihat kita analisis gambar. Ada yang pertama pisan, yang kedua midi. Ya, pisan ini lihat di gambar. Kita melihat di gambar, analisis gambar. Yang namanya pisan itu blus bagian atas dengan berbagai macam kerutan, banyak kerutan. Dilihat dari gambar, terlihat. Nah, kerutannya di bagian mana? Bagian yang keras? Bagian leher. Bagian mana lagi? Bagian lengan. Bagian mana lagi? Bagian pinggang. Bagian mana lagi? Bagian lengan. Bagian bawah. Bagian mana lagi? Rok. Nah, pisan itu kita masukkan ke sini. Oh, ternyata pisan itu ternyata busana blus yang dengan karakteristik banyak kerutan. Semua menggunakan kerutan, itu yang namanya pisan. Dengan berbagai kerutan, terlihat di gambar ya. Kerutan-kerutannya penuh. Semuanya penuh dengan kerutan. Nah, kalian pasti pernah melihat di supermarket atau di toko baju atau toko apa gitu dengan busana yang seperti ini. Atau orang misalkan kalian ke kafe atau apa ada yang memakai seperti ini, pasti ada. Karena ini model yang biasa digunakan anak muda. Lalu di sini ada midi. Nah, busana midi itu busana klasik, di mana busana ini biasa dipakai gaya-gaya vintage, gaya-gaya klasik dengan karakteristik menggunakan apa? Kerah. Dengan ada karakteristik menggunakan kerah. Kerahnya kerah apa di sini? Disebut dengan kerah klasi, ya. Kerah klasi ini di mana hanya bentuk blus saja. Berupa blus tangan panjang, ini yang namanya midi. Beda dengan pisan. Kalau pisan mah banyak kerutan. Nanti ada kuisis ya. Tolong dipahami nanti kuisis siapa cepat yang paling pahami dari materi, ya. Lalu ada midi. Jadi midi ini suatu istilah dalam blus, di mana blus ini, nah apa karakteristiknya di sini? Dengan karakter menggunakan kerah klasi dengan lengan panjang dan panjang blus tidak terlalu panjang. Itu yang namanya midi. Long torso ini harus kenal ya. Yang pertama apa tadi? Pisan. Yang kedua? Midi. Yang ketiga? Long torso. Kalau long torso ini dilihat dari gambar beda dengan pisan. Pisan penuh kerutan. Tapi long torso itu polosan. Disebut dengan long torso itu dengan busana yang panjang
lengannya panjang pendek, dilihat di gambar. Nah, analisis gambar, kalian bisa melihat ya, panjang. Jadi di sini long torso itu dengan lengan panjang dan pada bagian badannya apa ada hiasan model? Tidak, polos ya. Itu yang namanya long torso namanya. Jadi tidak ada potongan, tidak ada apa, polosan aja. Itu yang namanya long torso ya. Dengan blus model long torso. Yang keempat, empire. Nah, empire di sini beda dengan long torso. Apa bedanya? Pertama dari lengan, kedua ada kerutan, ketiga apa, Neng? Ada potongan. Empire ciri khasnya, ingat, ada potongan di bagian dada. Ada potongan, itu disebut dengan empire, ya. Jadi harus ingat, walaupun bukan dari lengannya yang pakai kerut, bukan dari lehernya yang berbentuk V, tapi empire itu karakteristiknya yaitu ada potongan di bagian blusnya, gitu. Jelas ya, Syakila? Kaila ya? Ya. Apakah blus ini hanya digunakan untuk wanita saja? Kalau pria gimana? Oh ya, apa blus ini hanya digunakan oleh wanita? Kalau pria bagaimana? Kata Kaila. Sebetulnya istilah blus itu hanya digunakan oleh wanita. Kalau pria namanya apa atuh? Nah, kita pikirkan wanita itu menggunakan berbagai macam model, tapi pria kenapa modelnya hanya itu saja? Kayak Akmal aja. Di sini pria satu-satunya. Akmal memakai baju seperti ibu. Bagaimana kesannya? Akmal mau kemana? Gitu. Nah, untuk laki-laki, pria, tadi bagus pertanyaannya. Di sini apa hanya wanita saja? Jelas hanya wanita untuk blus. Jadi yang pria itu, yang laki-laki harus pakai apa? Laki-laki udah jelas pakai kaos. Kaos sama blus beda ya. Pakai apa lagi selain kaos? Kemeja. Apalagi? Jas. Apalagi baju pria? Jaket. Apalagi? Koko. Apalagi? Hoodie. Apalagi? Nah, kalian sudah tahu. Ternyata kalian sudah bisa. Nah, di sana jadi blus itu digunakan untuk wanita. Ada pertanyaan lain? Ya, Neng, gimana? Ya. Yang blus? Pada istilah empire dalam blus, apa hanya di bagian dada saja dan modelnya hanya yang dijelaskan? Oh ya, tadi kata Neng Lani ya, Lani bilang apa? Tadi empire ya, nah ini empire dilihat dari gambar itu apa hanya bagian dada saja. Nah jelas kalau yang namanya disebut empire itu ada potongan-potongan pada blus, di mana potongan ini pada bagian dada, pada bagian pinggang, yang pada bagian mana lagi? Udah dua kan? Di atas dada, misalkan di sini di bagian apa? Atas dada atau di bawah dada atau di pinggang. Itu semua berupa potongan. Setelah blus di sini ada berbagai macam model blus, macam-macam blus. Nah, tadi itu model dasarnya. Nah, di sini blus itu ada yang blus yang menggunakan kerah. Nah, yang biasa digunakan. Baik. Yang pertama, blus apa, Neng? Kerah sealer. Nah, kerah sealer, blus yang menggunakan kerah. Blus yang menggunakan lengannya lengan apa? Kerahnya kerah apa? Nah, ini yang namanya kerah sealer. Yang ini pernah dibahas sama Ibu ya sebelumnya. Lalu selanjutnya di situ ada blus kerah rebah. Kerah rebah yang seperti rebah gitu. Selanjutnya yang ketiga kerah Shanghai atau kerah Cina, kerah Chiangyi. Yang selanjutnya kerah pita, nukuma kerah pita. Baik, selanjutnya ke celana ya. Di celana ini
dilihat apa itu celana. Nah, kalian kan sudah tahu ya, yang dipakai kalian itu celana semua? Celana. Tapi pengertian celana apa? Coba, ada yang bisa baca yang keras? Cung. Coba Mala. Ya, Mala. Celana merupakan busana yang digunakan pada tubuh bagian bawah dimulai dari bagian pinggang dengan menggunakan 2 lubang. Ya, celana itu dipakai di bagian bawah sini, Neng. Oke. Ini yang dipakai, kebetulan yang dipakai kalian itu celana. Nah, ini celana busana yang dipakai di bagian bawah. Dipakai di bagian bawah, bukan di atas lagi ya. Ini yang namanya celana. Berarti di mana batas-batasnya? Di pinggang. Ini celana. Mau mungkin di atas pinggang, mau mungkin di dada. Kebayang eta celana atau apa gitu ya. Jadi celana itu di bagian pinggang sampai ke mata kaki. Dan di sini di celana juga dikelompokkan berdasarkan panjangnya dan siluet ya. Celana itu ada siluet juga, bukan rok saja yang ada siluet, celana juga ada siluet ya. Ada siluet apa? Siluet A itu seperti apa? Ya seperti A. Siluet I seperti I gitu. Jadi kayak celana jeans gitu. Kan udah tahu ya macam-macam, kalian sudah tahu jenis-jenis celana, tadi udah dibilang celana celana apa? Celana tadi apa? Celana kulot, celana jeans, celana apa lagi? Nah, banyak lagi lah. Nah, di sini ini ya yang namanya celana. Baik, selanjutnya dari sini ada yang namanya istilah dari panjangnya. Menurut panjang celana. Nah, di sini ada yang namanya short. Ini sesuai dengan panjangnya. Dan ini istilah-istilahnya. Panjang celana yang pertama itu sampai yang pendek sekali. Dilihat dari panjang celananya. Ada short, ada Jamaika. Jamaika itu sampai setengah paha. Ya, yang ketiga ada Bermuda, itu segimana? Di atas lutut. Ada pedal, pedal itu segimana? Di bawah lutut. Ada capri, capri itu betis, ya. Dan ada van length itu gimana? Full, maksudnya full length. Mata kaki, yang namanya juga full, berarti semua full. Berarti yang kalian pakai yang mana? Ini full length. Kalau yang segini sampai betis, pernah melihat? Namanya apa? Capri. Itu untuk dilihat panjang celana. Jadi tahu ya. Dari siluetnya ada yang lurus kayak tadi ya, berbentuk A, berbentuk H, berbentuk I, berbentuk apa lagi? Paling sesuaikan dengan siluet bentuknya seperti apa. Ini contoh celana panjang yang begitu kecil bagian bawah, bagian atasnya besar. Ada yang atas besar, bawah kecil. Ada yang bawah besar, atas kecil. Nah, ini yang namanya siluet ya. Lalu di sini ada macam-macam celana. Nah, dari macam celana tadi Ibu udah jelaskan. Dari macam blus ya. Jadi blus itu coba Ibu sekali lagi mau tanya, macam-macam blus. Pertama apa? Pisen. Yang kedua? Midi. Yang ketiga? Long torso. Yang keempat? Empire. Nah, terus ada dengan kerahnya. Blus itu yang pertama, blus dengan kerah filler. Yang kedua, blus dengan kerah rebah. Ketiga? Shanghai. Yang keempat? Pita. Nah, di sini celana juga ada. Macam-macam celana dengan istilahnya. Lihat di sini ada pantalon. Nah, ini pantalon, lihat dengan pantalon, karakteristik dari pantalonnya. Di sini pantalon ada potongan. Ya, ada potongan, terus di sana ada saku pinggir. Lalu di sini juga ada untuk
ban pinggang untuk ikat pinggang. Panjang, yang panjang tadi disebut apa? Full length. Dengan panjangnya teh full, itu yang namanya pantalon. Yang kedua ada yang namanya kulot. Kalau kulot itu lebar atau pas? Lebar. Jadi tidak pas badan. Nah, kalian sudah tahu, kulot itu bisa panjang, bisa pendek, ya. Tapi biasanya dipakai kulot itu panjang pendek. Nah, biasa ada panjang, tapi ada juga yang pendek gitu. Yang tidak hijab bisa pakai kulot seperti ini. Ini namanya kulot. Beda dengan pantalon. Pantalon pas di bagian bawahnya, bagian betis, tapi untuk kulot itu tidak pas. Jadi dibuat longgar. Itu yang namanya kulot. Selanjutnya, celana bermuda. Celana bermuda seperti apa? Yang tadi dengan panjang di atas lutut. Di sini kan terlihat kan? Di sini yang namanya celana bermuda itu dengan di atas lutut. Terlihat di sini perbedaannya. Tapi ukurannya standar. Jadi tidak terlalu lebar juga. Beda dengan kulot. Kulot itu lebar, ya. Selanjutnya ada knickers. Knickers itu bagaimana? Lihat karakteristik knickers. Ada kerutan. Bagian mana kerutannya? Di bawah lutut. Lalu apa lagi? Di pinggang. Biasanya dipakai apa? Jalan-jalan? Olahraga? Biasa dipakai olahraga. Knickers. Ya. Jelas ya? Di sini ada tugas. Ya, oke. Ibu sudah membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini kalian membuat gambar dan menganalisis. Ya, kalian membuat gambar dan menganalisis dari apa yang sudah Ibu berikan atau kalian baca di LKPD masing-masing. Jadi tolong dikelompokkan 5 kelompok saja. Kelompok 1 siapa? Yang sebelumnya saja. Kelompok 1 ketuanya pertama Akmal. Kelompok 2 siapa? Lani ya? Lani. Kelompok 3 Keisha. Kelompok 4 Syakila. Kelompok 5 Aliza. Ya. Coba kalian dikerjakan dan ini dicatat. Nanti tolong untuk analisisnya di kertas aja, kertas 2 lembar, lalu dikumpulkan. Setelah selesai, kalian presentasi, ada beberapa yang presentasi. Dengan Ibu waktu 15 menit ya, cukup ya. Silakan, atau 20 menit saja, silakan. Di gambar kalian buat desainnya dengan proporsi yang bagus, sesuai proporsi. Ayo presentasi, sudah habis waktunya presentasi dan diperlihatkan hasil dari pemaparan, hasil dari kalian, hasil dari analisisnya. Ya, silakan, hasil desainnya juga. Ya, silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini
sini saya akan mempresentasikan tentang desain yang saya gambar tentang blus dan celana. Jadi blus yang saya gambar ini merupakan blus kerah siler. Blus kerah siler ini merupakan jenis baju yang jenis kerah rebah dengan panjang lengan dan di bawah bagian kerutan. Kemudian ada celana pantalon. Celana pantalon ini memiliki panjang sampai ke bawah mata kaki. Ada saku di pinggir kanan dan pinggir kiri. Ya. Apalagi? Coba diperlihatkan ya, seperti itu ya. Jadi kita menganalisis, bagaimana cara menganalisisnya. Blus apa dan pantalon. Coba, ini hasil desainnya. Ya, coba diperlihatkan. Oh, Akmal sudah selesai. Ya, bagus-bagus ya. Terus Rumaisa, Zahra, Fadila, lalu Salwa dan Adelia. Begitu? Ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan? Masa tidak ada? Ya, coba. Dari karakteristik tadi apa? Tadi coba karakteristiknya gimana untuk blusnya? Panjang, dengan panjang, terus bagian bawahnya ada kerutan. Kerah apa ini namanya, Neng? Kerah siler, ya. Disebut dengan kerah siler. Jadi kerah siler itu ya seperti kemeja atau seperti apa? Kayak kemeja, ya. Tidak ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, kasih aplaus untuk temannya. Silakan duduk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok Syakila dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang karakteristik dari model blus dan celana yang telah diberikan. Oke, untuk pertama, untuk model blusnya merupakan blus kerah rebah. Blus kerah rebah sendiri itu merupakan jenis kerah pakaian yang letaknya merebah sekeliling badan. Nah, di gambar juga ada kupnat dan berlengan panjang. Untuk ciri-cirinya, bentuk dan model kerah rebah di bagian belakangnya itu tidak dilengkapi dengan penegak. Untuk model celananya yaitu celana kulot, berpotongan lebar dan di atas lutut, yang menurut panjang celananya disebut pedal, cocok dipakai di segala aktivitas. Ya, itu untuk analisis model. Coba diperlihatkan. Nah, ini untuk blus kerah rebah dan celana apa? Kulot. Coba desainnya. Oh, udah bagus-bagus ya. Desain sketsanya. Ada pertanyaan? Untuk blus kerah rebah, apakah lengannya bisa pendek? Sebenarnya itu opsional, jadi kalian kalau mau pendek boleh, mau panjang boleh. Asal di sini soalnya poinnya di kerahnya sendiri, yaitu kerah rebah. Ya. Jelas? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, bagus, bagus dengan jawabannya. Silahkan duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil presentasi kalian semuanya sudah bagus. Dari presentasinya kalian sudah mencoba menganalisis sesuai dengan apa LKPD-nya yang sudah diberikan.
Tolong nanti Ibu meminta ke kalian dikembangkan lagi dari gambar, dari cara menggambarnya, dikembangkan lagi dari cara menganalisis dan berani berbicara di depan. Untuk LKPD yang sudah kalian kerjakan, pekerjaan yang sudah dikerjakan, tolong dikumpulkan lagi ke setiap ketua kelas, ketua kelas aja. Atau ke ketua dulu baru ke ketua kelas ya. Ibu mau lihat dari kemampuan kalian masing-masing. Buka, Ibu akan kirim di grup saja. Ya, silakan. Masih 72%, belum 100%. Ayo kita hitung bareng-bareng. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan semuanya. Yang pertama Mala, yang kedua Syakila, dan dengan total Mala 3.600, Syakila 3.600 skornya, lalu Rida 3.100. Ibu ada reward untuk, sebetulnya ini semua kalian sudah bagus, dari kalian sudah memahami dari apa yang tadi Ibu jelaskan. Yang ketiga, tepuk tangan untuk Rida, silahkan. Selanjutnya, yang kedua, Syakila, tepuk tangan. Dan yang pertama, Mala, silahkan. Ya, untuk yang ketiga, baik. Terima kasih, Neng. Yang kedua, tepuk tangan buat Syakila. Dan yang pertama Mala, tepuk tangan sekali lagi. Silakan duduk ya. Baik, begitulah untuk hari ini. Mari kita simpulkan bersama. Coba disimpulkan. Jadi yang namanya blus itu apa? Blus? Pakaian yang dipakai di bagian atas badan. Macam-macam blus itu apa saja? Blus Pison, yang kedua blus midi, yang ketiga blus long torso, yang keempat blus empire. Selain itu macam-macam blus beserta kerahnya. Yang pertama dengan blus kerah sealer, yang kedua blus kerah rebah, yang ketiga blus dengan kerah Shanghai, yang keempat pita. Pantalon atau celana. Celana itu apa? Celana yang biasa digunakan pada bagian bawah. Untuk hari ini dicukupkan pembelajarannya. Tolong diharapkan kalian dibaca lagi, dipahami lagi di rumah, dan kalian ditingkatkan lagi pembelajarannya. Sebelum itu, anak-anak, sebelum itu minggu depan tolong dibawa untuk desain selanjutnya, kita pembuatan lebih ke desain proporsinya, kita pewarnaan ya. Baik, disiapkan Akmal. Sikap selesai pembelajaran adalah kita berdoa. Berdoa dalam
dimulai. Selesai. Beri salam